Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Emilia Wardani dengan NIM 2005220 dari kelas 2 BPG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah perkembangan sosial, emosional, agama untuk anak usia dini dari pertemuan 2 hingga pertemuan 7. Pertemuan kedua membahas tentang mengenai urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama bagi anak usia dini. Menurut teori Erik Erikson, perkembangan dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan ego. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini yaitu 1. Keluarga, 2. Kematangan, 3. Status sosial ekonomi, 4. Pendidikan, 5. Emosi, dan 6. Mental dan lingkungan belajar. Pertemuan ketiga membahas mengenai urgensi perkembangan sosial, moral, dan agama bagi anak usia dini berdasarkan perspektif teori Bandura. Bandura berkata, dia percaya bahwa proses transfer keilmuan atau pendidikan tidak lepas dari norma-norma moral hingga yang berlaku di masyarakat, hingga nilai-nilai norma tersebut dijawatakan dalam perilaku siswa sehari-hari. Atas dasar asumsi tersebut, maka teori pembelajaran Bandura disebut sebagai sosial kognitif. Proses-proses tahapan dalam pembelajaran sosial kognitif meliputi 1. Tahap perhatian, 2. Tahap penyimpanan dalam ingatan, yang ketiga tahap reproduksi, lalu keempat tahap motivasi. Selanjutnya, faktor penghambat perkembangan sebelum lahir ada dari 1. Genetik, 2. Kondisi fisik ibu yang rentan, 3. Konsumsi obat-obatan pada saat hamil, 4. Melalui asupan nutrisi. Faktor penghambat perkembangan setelah lahir ada dari makanan yang bergizi, kebutuhan energi, kesehatan, kasih sayang, dan sarana prasarana yang aman dan nyaman bagi anak. Pertemuan keempat membahas mengenai teori ekspresi, emosi, dan respon emosi anak usia dini. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa perkembangan sosial emosi mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif, mampu menjalin hubungan dengan anak-anak lain dan orang dewasa di sekitarnya, serta secara aktif mengeksplorasi lingkungan melalui belajar. Ada 5 kegiatan belajar yang menampung pola emosi anak. Namun, yang akan saya sebutkan ada 3, yaitu melalui pembelajaran metode spontan, 2. Pembelajaran melalui imitasi, yang ketiga pembelajaran melalui tokoh idola. Pertemuan kelima membahas mengenai pengaruh perkembangan prenatal dan neonatal terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini. Pengaruh prenatal yaitu pada saat masa ibu mengandung, di mana nutrisi atau aktivitas yang dilakukan akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini. Pengaruh neonatal, di mana masa penyesuaian pada lingkungan luar rahim ibu untuk perkembangan bayi yang didapatkan bisa dari PASI selama 6 bulan dan pendekatan orang tua berdasarkan psikososial anak. Pertemuan ke-6 membahas perkembangan masa bayi. Emosi hanya berkaitan dengan keadaan yang menyenangkan atau ditandai dengan tubuh yang tenang. Tidak menyenangkan ditandai oleh tubuh yang tegang. Sosial. Biasanya pengalaman pertama sosialisasi bayi adalah dengan ibunya. Kebahagiaan pada masa bayi. Sebab-sebab bayi tidak bahagia, yaitu dari kesehatan yang buruk, tumbuhnya gigi
dengan peran orang tua dan penganiayaan anak. Pertemuan ketujuh membahas mengenai perkembangan awal masa kanak-kanak. Ciri-cirinya ditandai dengan 1. Panggul belum terlihat besar. 2. Payudara belum membesar. 3. Memiliki tanggung jawab lebih dari balita. Yang keempat, mulai memecahkan masalah dan mencoba hal baru. Perkembangan moral anak, yaitu dia berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang-orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan dalam berperilaku.